Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif bersama saya Ribut Ahwandi pastinya ya. Di perjalanan Halo Kota Batik untuk edisi Senin tanggal 21 Oktober 2024 ya. Ya, mengawal perjalanan Halo Kota Batik pastinya di sini sudah saya siapkan nih untuk beberapa informasi yang layak untuk Anda simak dan Anda juga bisa bergabung di sini di 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 0855420912. Nah, silakan Anda manfaatkan dua layanan komunikasi kami untuk bisa ikutan nimbrung berbagi informasi ataupun apa saja yang ingin Anda sampaikan. Nah, silakan ya. Bisa misalkan ada kegiatan apa nih di kampung Anda atau mungkin ada kejadian apa nih? Boleh diinformasikan di sini. Dan bagaimana dengan kabar Anda untuk malam hari ini? Ya, semoga aja kabarnya sehat ya dan pastinya bahagia bersama orang-orang tercinta di sekitar Anda. Udah lama ya saya nggak cuap-cuap di sini, saya nggak ini nih seminggu nih. Wah, luar biasa. Gimana rasanya? Kangen? Oke deh, ditunggu kabarnya di 0285424474 ataupun di 0855420912 ya. Pokoknya ditunggu aja deh ya. Dan kalau kita bicara tentang kebahagiaan, tentang sesuatu yang menyenangkan, ya memang sih ada hal yang bisa membuat kita senang. Apa sih? Ini nih, seperti yang dikatakan oleh Naif dalam lagunya. Uang sih ya. Tapi bener nggak sih harus segudang? Ya kalau perlu sih segudang ya, biar bisa ngapa-ngapain aja gitu ya. Tapi yang namanya untuk bisa dapat uang pastinya dong kita perlu usaha. Nah, salah satu usaha yang mungkin bisa dilakukan oleh banyak masyarakat nih ya, jadi pedagang misalnya. Nah, ada nggak nih yang punya cita-cita pengen jadi pedagang? Ah, banyak kali ya. Atau jangan-jangan tidak pernah terlintas untuk menjadi pedagang, tapi akhirnya nasib mengatakan lain, terpaksa jadi pedagang. Tapi jangan salah, menjadi pedagang juga baik kok. Menjadi pedagang juga apa ya istilahnya menjadi pribadi yang merdeka, independen gitu kan untuk menentukan nasib sendiri tanpa harus bergantung pada orang lain. Nah, jadi buat Anda yang saat ini menekuni profesi sebagai pedagang, ya pokoknya jalani aja, tetap tunjukkan bahwa kita itu punya satu hal yang luar biasa. Ya, seperti yang satu ini, menjadi pedagang kaki lima. Wah, kalau sudah ngomongin soal pedagang kaki lima ini menarik nih, karena fenomena pedagang kaki lima ini di Indonesia hampir bisa dikatakan merata ya. Di setiap daerah, di setiap kota selalu ada deh yang namanya pedagang kaki lima. Tetapi benarkah, nah ini dia, benarkah istilah pedagang kaki lima itu muncul dari jumlah roda yang digunakan oleh para pedagang ini? Nah, kita perlu ngupas nih. Iya, yang namanya pedagang kaki lima memang mudah ditemukan di Indonesia. Biasanya ini mereka berdagang di emperan toko, tepi jalan, hingga ini nih di atas trotoar. Nah, ternyata selama ini banyak ya yang salah paham mengenai asal muasal istilah itu. Banyak yang beranggapan istilah pedagang kaki lima itu dilihat atau didasarkan pada jumlah kaki pedagang ditambah dengan 3 roda pada gerobak yang digunakan untuk berjualan. Padahal ini dia, istilah pedagang kaki lima bukan tercipta dari orang Indonesia, melainkan dari kesalahpahaman penyampaian kebijakan antara pemerintah kolonial Belanda ya waktu itu dengan warga. Oh gitu ya, jadi sudah lama nih istilah ini. Nah bagaimana bisa, kok bisa sih seperti itu? Nah ini ceritanya nih. Jadi awal mula istilah pedagang kaki lima ini berasal dari dilacak dari masa kepemimpinan Thomas Stanford Raffles di Asia Tenggara seperti di Indonesia dan Singapura sekitar tahun 1810-an. Ya, Raffles kalau di Indonesia sekitar tahun-tahun itu 1810 sampai 11 gitu ya. Nah, kala itu Raffles ini mengeluarkan kebijakan yang meminta para pemilik gedung menyediakan trotoar atau tempat
bagi orang untuk berjalan kaki. Lebarnya 5 kaki atau 5 foot way. Ini nih, 5 kaki. Kalau 5 kaki itu kalau di sentimeter kan berapa ya? Atau di meter kan berapa ya? Ada yang tahu nggak ya? Oke, 5 kaki. 5 kaki sama dengan berapa meter gitu ya. Jadi kalau 5 kaki itu sekitar 1,5 meter. 1,524 meter. Nah, jadi itu lebarnya itu untuk trotoar itu menurut Raffles di zaman kolonial itu 1,5 meter. Nah, Raffles percaya lebar 5 kaki itu atau 1,5 meter itu bisa menolong warga supaya tidak terkena sinar matahari dan hujan ketika bepergian. Oh, jadi yang namanya trotoar itu dulu ya, kalau zaman Raffles itu ditempatkan beneran di emperan nih. Jadi ada semacam apa itu, kanopinya ya, ada penutupnya yang digunakan untuk bisa berteduh. Namun, perintah Raffles ini tidak mudah dipahami oleh orang Indonesia maupun Singapura yang didominasi oleh imigran berbahasa Melayu. Nah, ini nih, ngomongin soal bahasa menarik juga nih. Dalam bahasa Melayu, banyak orang mengartikan bahasa asing berdasarkan konsep diterangkan menerangkan. Misalnya beautiful girl yang diartikan sebagai perempuan cantik, bukan cantik perempuan. Nah, itu ya. Sementara dalam kasus 5 foot, orang Indonesia menerjemahkannya kaki 5. Ya. Diterangkan dan menerangkan, menerangkan dan diterangkan. Ini bedanya di situ nih. Nah, ketika proses penerjemahan itu terjadi, lahan yang diminta Raffles itu sudah dipenuhi oleh para pedagang, alias bukan difungsikan sebagai tempat lalu lalang orang. Pada titik inilah muncul istilah pedagang kaki 5. Apa maksudnya? Maksudnya adalah para pedagang yang berada di wilayah kaki 5 atau 5 foot. Dan seperti diungkapkan dalam situs Perpustakaan Nasional Singapura, menyebutkan di sana pedagang kaki 5 atau 5 foot way trades ya. Kemudian menjadi kelaziman orang-orang untuk menyebut para pedagang yang berjualan di tepi jalan atau di atas trotoar. Dan itu juga yang terjadi di negeri kita. Nah, Tris Susilastuti dalam bukunya Batavia, Kisah Jakarta Tempo Dulu yang diterbitkan pada tahun 1988 menceritakan saat tinggal di Batavia pada tahun 1870-an, dia ini sudah menemukan banyak pedagang kaki 5. Nah, biasanya mereka ini berjualan kebutuhan sehari-hari, makanan dan juga obat-obatan. Nah, dalam menjajakan barang, para pedagang kaki 5 ini lazim berteriak untuk menarik perhatian calon pembeli. Dan dari sini banyak pembeli memperoleh kemudahan mendapatkan barang. Kendati demikian, berdasarkan catatan Susan Blackburn dalam bukunya berjudul Jakarta 400 Tahun yang terbit pada tahun 1987, keberadaan pedagang kaki 5 ini memantik protes dari orang-orang Eropa. Why? Kenapa? Karena gini, mereka ini memandang pedagang kaki 5 mengganggu keindahan tata kota. Terlebih banyak dari mereka yang jorok dan berdagang di depan tempat tinggal orang Belanda zaman itu ya. Namun protes tersebut hanya angin lalu, sebab keberadaan pedagang kaki 5 justru makin meningkat seiring dengan waktu. Apalagi setelah tahun 1930-an atau masa krisis ekonomi. Iya, di era tersebut ya, 1930-an memang krisis ekonomi mengglobal, mendunia. Bahkan Amerika juga mengalami krisis yang luar biasa sampai akhirnya muncul kebijakan moneter baru. Dan saat itu Indonesia juga bagian yang terkena imbasnya. Nah, semua negara yang berada di bawah kepemimpinan ataupun kekuasaan para penjajah Eropa pada waktu itu ya, akhirnya harus berhutang kepada lembaga-lembaga keuangan baru yang dibentuk oleh negara-negara maju. Nah, muncullah di situ kemudian ada apa lagi? Ada IMF, ada World Bank dan lain sebagainya. Nah, salah satu yang harus dibayarkan itu untuk melunasi utang itu adalah hasil bumi. Nah, Indonesia pada waktu itu kaya dengan kopi, teh, dan gula. Nah, itulah komoditas-komoditas yang kemudian akhirnya termasuk rempah-rempah itu yang kemudian akhirnya digunakan untuk
membayar hutang-hutang negara pada waktu itu. Waktu itu belum ada Indonesia ya, masih pemerintahan kolonial Belanda ya. Dan ya kawan, kembali lagi pada masalah pedagang kaki lima. Jadi pedagang kaki lima ini menjadi cara terbaik pada waktu itu untuk mendulang kekayaan, sebab bisa dilakukan dengan modal yang sedikit tapi membuka peluang juga untuk menjadi kaya raya. Dan sampai sekarang keberadaan pedagang kaki lima rupa-rupanya masih eksis sampai sekarang ya, dan menjadi sebutan untuk pedagang yang berdagang ya di pinggir jalan. Jadi bukan karena kakinya yang jumlahnya 5 ya ternyata, tetapi lebih pada mereka berjualan di area kaki 5, artinya 5 kaki ya, 5 kaki way, 5 foot way atau 5 kaki yang digunakan untuk trotoar itu tadi. Jadi sudah sejak lama ya pedagang itu jualannya di 5 foot way. Zaman Belanda. Jadi sejarahnya ya luar biasa panjang juga ya. Begitu kira-kira. Nah, ada yang mau ngomentari nih soal ini? Boleh dong, silahkan. Bisa Anda sampaikan di sini di 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 0855420912 ya. Ada yang sudah bergabung malam hari ini, ada Zulfia di Tangkil Kulon. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat malam Mas Ribu, selamat malam. Apa kabar nih Mas? Alhamdulillah sehat banget ya. Lama nggak dengar suaranya nih. Iya. Kemarin ada tugas negara ya. Terus kangen banget nih sama ketawanya. Oi gitu ya. Ada juga yang sudah bergabung juga di live IG. Siapa ini? Ada Gabriela Rians, oke. Kemudian Terry Neri, terus ada Reza Setiawan, ada yang nggak bisa aku baca, bukannya gitu. Terry Neri, Pekalongan selalu di hati katanya. Terus kemudian Fajrul Wahyu, ini teman dari mana sih? Kalau tidak salah dari Sulawesi ya, dari Kabupaten mana kemarin? Fajrul Wahyu dari Kabupaten Baru ya, di Sulawesi Selatan. Terus ada di Vicky, kemudian ada Uji Japins dan juga ada Fihi penulis. Halo juga, oke ya. Pokoknya ya di sini bisa Anda saling sapa di 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 0855420912. Bisa juga melalui live IG atau juga live Facebook saya ya di Ribut Awandi ya. Boleh dong. Oke, ada Ibu Zulfia ya. Zulfia di Tangkil Kulon mintanya Dewa 19 ya. Oke deh. Apa nih Dewa 19-nya? Kangen. Wah, lama banget nih lagunya nih. Ku terima. Oh, gara-gara kangen ya. Aduh. Gitu amat sih. Oke deh, kangen untuk Bu Zulfia di Tangkil Kulon. Ditunggu juga atensi dari Anda di 0285424474 ataupun di 08554209. Kangen banget dong. Saya kangen banget nih masuk ke ruangan siaran ini. Iya ya, seminggu. Wow, seminggu aku gak siaran. Aduh, kangen banget. Tapi ngomong-ngomong soal kangen gak sih Anda dengan sosok yang low profile tapi dia banyak jasanya, banyak hal yang dilakukan sehingga membuat kita itu ngerasa terinspirasi. Nah, pastinya kangen dong. Nah, ini seperti yang satu ini. Ada loh ternyata di Indonesia itu ya sosok yang dijuluki sebagai menteri termiskin, tapi punya jasa besar untuk membangun sebuah mega proyek. Nah, siapakah dia? Penasaran? Jangan kemana-mana, tetap di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif. Kabar gembira, Radio Kota Batik bakal bagi-bagi hadiah jutaan rupiah. Khusus bagi Anda yang suka mendengarkan siaran radio Kota Batik. Caranya mudah banget. Anda cukup bikin video pendek yang menampilkan kegiatan Anda saat menyimak siaran radio Kota Batik. Lalu kirimkan video pendek Anda
ke nomor WhatsApp 0855 420 912. Sekali lagi 0855 420 912. Pengiriman video dapat Anda lakukan mulai tanggal 14 Oktober sampai tanggal 20 November 2024. Syaratnya, durasi video 1 menit dengan menampilkan wajah Anda dan berbusana batik. Peserta yang beruntung akan diumumkan pada tanggal 29 November 2024. Jangan lupa sertakan nama, alamat, dan pekerjaan Anda pada keterangan yang dikirim melalui WhatsApp. Buruan, kirim video pendek Anda sebanyak-banyaknya. Siapa tahu Anda yang beruntung. Bagi Anda nasabah PT BPR BKK Kota Pekalongan bisa mendapat kesempatan untuk memenangkan hadiah melalui gebyar undian tabungan dan deposito sebagai wujud apresiasi atas kepercayaan masyarakat Kota Pekalongan dan sekitarnya. Dengan hadiah utama sepeda motor Honda Vario 160, motor listrik Unify 33 S Pro, sepeda listrik Solo SG10. Selain itu, masih ada beberapa hadiah lainnya seperti TV, lemari es 1 pintu, mesin cuci, sepeda gunung, kipas angin, air fryer, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Acara pengundian tabungan dan deposito akan dilaksanakan pada hari Sabtu 23 November 2024 di Hotel Davam Pekalongan dan disiarkan langsung melalui kanal YouTube Batik TV Official. PT BPR BKK Kota Pekalongan merupakan bank milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kota Pekalongan, bank terpercaya yang diawasi oleh OJK dan aman karena dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. BPR BKK juga menyediakan produk tabungan yang beragam, mulai dari Tamades, Tabunganku, Simpanan Hari Raya, Sikurban, Tabungan Umroh, dan deposito yang kompetitif. Selain itu, BPR BKK juga menyediakan layanan produk kredit yang murah dan mudah prosesnya. Dengan moto kesuksesan nasabah adalah prioritas kami. Informasi lebih lanjut, hubungin PT BPR BKK Kota Pekalongan dengan alamat kantor pusat di Ruko Puri Hinggil Townhouse, Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Tirto dengan telepon 0285 428008. Untuk kantor kas, Ruko Gama Plaza nomor 6, Gajah Mada depan Hotel Horizon Pekalongan dengan telepon 0285 431706 serta di Pasar Grogolan Baru, Blok Perbankan nomor 2 Kuripan Lor, Pekalongan dengan telepon 0285 4498011. Tunggu apa lagi? Ayo segera buka rekening dan tingkatkan saldo Anda. Jiana, bar plesir yo. Oleh-oleh hera. Oleh-oleh lempoh tok lim. Gaya sih. Plesir bicara tuh hadoh. Yo lempoh tok. Lah terus nandi? Museum batik bae ra. Sing pedek, murah, tur bisa karo sinau macem-macem batik senusantara barang. Pak nggo foto-foto ya apik. Pokoke ora kalah karo Ya kono-kono. wes ah. Les OTW. Rasakan keajaiban budaya yang kaya dan mengagumkan dari seni khas Indonesia. Di Museum Batik tidak hanya memamerkan keindahan batik dari zaman klasik hingga kontemporer, tapi juga menjadi pusat data dan informasi mengenai warisan budaya ini. Dengan fasilitas lengkap yang disediakan termasuk ruang koleksi, perpustakaan, kedai, ruang pertemuan, dan ruang konsultasi. Kami siap menyambut Anda untuk menjelajahi keindahan penuh makna di Museum Batik Pekalongan. Kami juga menyediakan ruang workshop, tempat di mana Anda dapat belajar langsung dari para ahli dan menciptakan karya Anda sendiri. Museum Batik Pekalongan buka setiap hari Senin sampai Minggu jam 8 pagi sampai jam 3 sore lebih 15 menit. Harga tiket masuk untuk dewasa hanya Rp7.000, anak-anak atau pelajar Rp3.000, dan Rp20.000 untuk turis mancanegara. Ayo berkunjung ke Museum Batik Pekalongan. Jadilah bagian dari tradisi warisan budaya dunia.
FM 91,2. Radio Kota Batik. Ya, FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Masih bersama saya Ribu Tawadi di perjalanan Halo Kota Batik sampai pukul 9 malam nanti ya. Karena nanti pukul 9 ada RKB malam. Ya, oke. Dan ya, seperti yang tadi ya sudah saya bahas bersama Anda mengenai asal-usul istilah pedagang kaki lima yang ternyata keliru dipahami oleh masyarakat saat ini. Kebanyakan orang mengatakan bahwa atau menganggap bahwa istilah pedagang kaki lima itu kaki limanya itu diambil dari jumlah kaki, 2 kaki dari pedagangnya, 3 roda ataupun pokoknya yang menyangga gerobaknya. Padahal nggak begitu konsepnya. Awal mulanya di zaman Raffles ya, bahwa ternyata Raffles itu punya keinginan untuk membuat trotoar ya, lebarnya itu 1,5 meter atau 5 kaki ya. 5 kaki itu kemudian dijadikan sebagai istilah yang digunakan 5-foot way. Nah, dari istilah itu ternyata ada kesalahan atau kekeliruan bahasa ya, pemahaman bahasa, karena dalam bahasa Melayu dan bahasa Indonesia itu ada bahasa Inggris itu ada perbedaan cara memaknai. Misalkan nih, kata beautiful girl ini diartikan sebagai perempuan cantik, bukan cantik perempuan. Ya, ini karena konsepnya diterangkan menerangkan. Nah, berbeda. Nah, begitu juga dengan 5 foot. Maka 5 foot itu bukan 5 kaki, tapi kaki 5 gitu. Gara-gara itulah kemudian muncul istilah pedagang kaki 5. Nah, kenapa disebut pedagang kaki 5? Karena pedagang-pedagang ini ada di 5 foot way itu tadi, di lintasan trotoar yang dibangun oleh Raffles pada tahun 1800-an ya. Jadi gitu. Dan ada yang respon ternyata dari informasi itu. Ada Mas Adi Kulo. Adi Kulo di Karanganyar ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat malam Mas Ribu, selamat malam juga. Komen dikit oke deh, sambil kasih emoticon ketawa ngakak ya. Kalau menurut saya sah-sah saja orang berdagang di trotoar ataupun emper toko, karena salah satu alternatif kali ya. Ini apa sih maksudnya alternatif? Nah, memudahkan berdagang pejalan kaki untuk membeli produk-produk yang dijajakan pedagang. Contoh misal air mineral, es teh jumbo, rokok dan lain sebagainya. Dan menurut saya kalau trotoar nggak ada pedagang kaki 5 itu justru terlihat aneh turwagu katanya. Ya karena sudah kebiasaan lama ya. Kebiasaan ini sudah terjadi sejak tahun 1800-an. Dan pada tahun 1900-an itu para orang Eropa ya, orang-orang Eropa yang ada di Indonesia pada waktu itu sebelum Indonesia ada ya, berarti 1930-an itu pada protes. Kenapa? Karena dengan pemandangan pedagang yang ada di trotoar ini mengganggu dan menurut mereka ya, dan ini mengganggu estetika dan lain sebagainya. Jadi begitu Mas Adi Kulo. Terima kasih ya atensinya. Terima kasih juga yang sudah bergabung melalui live IG. Ada Mas Sidang Dewanto yang ada di Pati ya. Ada juga Sugus Minority ya. Di mana nih? Saya nggak tahu. Katanya asik aja. Oke, terus kemudian ada Ilyan, gimana kabar nih Ilyan? Mamudi Febrianto, Pak Lurah di mana? Singkawang, gimana kabar Singkawang? Oke ya, semoga aja Singkawang Kalimantan ya, Kalimantan Barat ya, Singkawang ya. Oke, semoga aja berbahagia ya bersama keluarga di sana. Wah kemarin sudah seminggu bersama dengan Pak Lurah nih di Singkawang. Iya tambah temen ya, tambah temen, tambah banyak saudara deh pokoknya. Ya kemarin se-Indonesia pada kumpul ya. Oke, kemudian siapa lagi nih yang mau gabung? Silakan ya, bisa gabung melalui saluran telepon 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 0855420912. Ada Dina Yanti di Kartijayan juga ya. BTW ini dengan siapa ya? Weh. Aduh, ini gimana sih? Ini ribut ya Dina Yanti Kartijayan. Kalau misalkan mau lihat live-nya boleh, bisa lihat di Facebook saya Ribut Ahwandi ya. Oke. Dina Yanti baru ya, baru gabung ya. Waduh. Oke deh.
Thank you ya yang sudah gabung di 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 0855420912 ya. Dan ditunggu pokoknya informasi-informasi dari Anda. Ada juga Kokasyong ya yang juga ikut gabung. Oke. Tadi sudah saya singgung mengenai ternyata di Indonesia itu ada sosok menteri termiskin di Indonesia ya, tapi punya jasa besar untuk sebuah pembangunan mega proyek. Siapa dia? Nah, sebagai catatan ini ya, ini dia ternyata baru-baru kemarin ya Presiden Indonesia terpilih Prabowo Subianto ya sudah mengumumkan nama-nama menteri, kepala badan dan juga wakil menteri yang akan duduk di kabinet mendatang seminggu sebelum pelantikan presiden kemarin ya. Nah, seperti sebelumnya para menteri baru ini kelak akan mendapatkan fasilitas dari negara. Ya, misalnya aja mobil dinas, rumah, hingga berbagai fasilitas lain yang akan melekat selama menjadi pejabat negara. Meski begitu, sikap Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Sutami ini selayaknya bisa menjadi teladan. Nah, siapakah dia Sutami ini? Nah, dialah sosok langka karena menolak fasilitas mewah dari negara saat menjadi asisten presiden sebagai menteri. Ya, sebagai catatan ini kawan, Sutami ini menjadi Menteri PUPR sejak tahun 1964 sampai 1979. Artinya dia ini menjadi pembantu kepada kedua presiden yang berbeda, yaitu Soekarno dan Soeharto. Nah, dalam waktu 14 tahun menjabat, Sutami selalu menjadi sorotan atas gaya hidupnya yang berbeda dari menteri lain, yakni menolak fasilitas mewah pemberian negara. Dan hal ini disebabkan karena dirinya melihat langsung bagaimana kondisi masyarakat di lapangan. Nah, dari sini dia terpikir bahwa tidak sepatutnya menunjukkan kemewahan di tengah kondisi rakyat yang memprihatinkan. Nah, sebagai gantinya, staf ahli Sutami, Hendro Pranoto, dalam kesaksian yang ditulis dalam bukunya ya, berjudul Sutami Sosok Manusia Pembangunan Indonesia, terbit pada tahun 1991, juga menceritakan kalau atasannya itu lebih suka berjalan kaki khususnya saat mengunjungi pelosok. Jalan kaki dipilih karena lebih efisien dan mudah. Sutami juga tidak ingin merepotkan orang yang biasanya sering direpotkan untuk mempersiapkan kedatangannya. Biasanya Sutami ini berjalan kaki hingga berjam-jam untuk meninjau berbagai proyek infrastruktur. Nah, dengan melakukan ini, Sutami ini bisa mengetahui implementasi dari pengerjaan proyek di bawah naungannya. Jadi dia langsung melihat detailnya ya. Dan selain itu, jika ada permasalahan, dia cepat menyelesaikan. Nah, baginya pembangunan infrastruktur di pedesaan dan pelosok wilayah lebih bermanfaat bagi rakyat kecil, alih-alih difokuskan untuk kepentingan industri dan pengusaha. Dan dari kebiasaan ini kawan, Sutami kemudian dijuluki sebagai Menteri Termiskin. Ya, sejauh ini julukan itu tidak dipersalahkan oleh Sutami, dan atas dasar ini kehidupannya sebagai pejabat negara jauh dari sensasi. Dalam sebuah berita yang pernah ditulis di Tempo edisi 22 November tahun 1980, ada sebuah pernyataan dari di dalam berita itu dituliskan bahwa tutur kata dan keseharian Sutami ini juga kental dengan kerendahan hati. Sebagai intelektual dan profesional di bidangnya, pria kelahiran 19 Oktober 1928 ini dikenal sederhana dan sangat merayat. Sayang, Sutami tak bisa melanjutkan jabatan sebagai menteri karena sakit sehingga harus berakhir pada tanggal 29 Maret 1978. Dan 2 tahun kemudian, tepat pada tanggal 13 November tahun 1980, beliau wafat. Ya, meski sudah tiada, karya-karya Sutami yang jauh dari sensasi semasa menjabat ternyata banyak dirasakan oleh masyarakat manfaatnya hingga saat ini. Sederet mega proyek yang terbangun olehnya diantaranya adalah Jalan Tol Jagorawi, kemudian Jembatan Semanggi, Jembatan Ampera, dan masih banyak yang lainnya.
Dan itu bisa dirasakan betul oleh masyarakat sampai saat ini. Ya, itulah sosok menteri termiskin di republik ini. Ya, kangen nih sosok yang seperti ini. Oke deh, ada yang gabung lagi Mas Adi Kulu ya. Nambah aja nih, masa cuma mau beli air mineral atau es teh jumbo? Kudu ke minimarket, ntar ya ada pelayan tokonya nawarin macem-macem. Apalagi bapak full saja sekali. Gitu ya. Oke, Mama Faza di Tanggerang Tengah juga ya sudah kirim video. Terima kasih. Kirim video sudah telat belum ya? Belum, masih lama. Nanti tanggal 21 November kalau tidak salah ya. Pokoknya 20 November lah ya. Salam aja dari Faza di mana nih? Tangkil Tengah. Oke, terima kasih Mama Faza. Terus ada juga nih Dina Yanti Kertijayan. Oh iya Mas Ribut, salam kenal ya. Biasa dengerin tapi baru berani ngembul-ngembul bahasa Pekalongan nih gitu. Oh gitu. Aduh, mau batuk nih ya. Ada juga nih Pak Sudibyo kirim flyer aja ya. Oke. Ada Ipin di Talun ya. Selamat malam Mas Ribut, katanya kalau mau enak bawa uang segudang Mas. Oh gitu ya. Mama Faza di Tanggal Tengah juga ya. Terima kasih kembali kasih katanya. Oke. Siapa nih tadi adik Kulu ya, minta lagu apa sih? Ada band Kalau Ragu gitu ya. Tapi sebelum ada band, ini dulu deh. Aku terpesona sama Mas Adi. FM 91,2 Radio Kota Batik. News interaktif solutif. FM 91,2 Radio Kota Batik. News interaktif solutif. Ragam kabar berita malam. RKB Malam kembali hadir untuk menemui Anda dengan 6 informasi yang sudah kami siapkan untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda, melengkapi kebutuhan informasi Anda di edisi Senin 21 Oktober 2024. Di antaranya gelombang 1 ditutup, pendaftaran P3K Kota Pekalongan 2024 capai 1.304 orang. Informasi kedua, melalui padat karya pemerintah Kota Pekalongan ajak warga bersihkan eceng gondok. Kemudian informasi ketiga, puluhan peserta padat karya diberi jaminan ketenaga kerjaan. Informasi keempat, tingkatkan kesempatan magang, Dinperinaker jalin kerjasama perusahaan lokal. Informasi kelima, Dinkes dorong pelaku usaha miliki SLHS. Dan informasi keenam, bulan Oktober 2024 PAD parkir mencapai 70,11%. Dan kita menuju ke informasi pertama nih kawan. Pemerintah Kota Pekalongan melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kota Pekalongan resmi menutup pendaftaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K gelombang pertama pada tanggal 20 Oktober 2024 pukul 23:59 waktu Indonesia Barat. Kepala BKPSDM Kota Pekalongan Rusmani Budiarjo menjelaskan sebelumnya pendaftaran P3K gelombang 1 dibuka sejak tanggal 1 sampai 20 Oktober dan menurutnya selama periode tersebut tercatat sebanyak 1.304 pelamar dari 150 formasi yang dibutuhkan. Ia merincikan jumlah tersebut terdiri atas 80 pelamar untuk formasi guru, 19 formasi tenaga kesehatan dan 1.205 formasi tenaga teknis. Rusmani juga menambahkan saat ini pihaknya masih berfokus untuk melakukan seleksi administrasi dengan hasilnya akan diumumkan pada tanggal 30 Oktober mendatang. Sementara untuk tes SKD P3K rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 2 sampai 19 Desember 2024.
Kita beralihkan informasi berikutnya kawan. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan menggelar program padat karya dengan melibatkan 58 warga dari Kelurahan Kauman dan Bendan Kergon. Pelaksana tugas Wali Kota Pekalongan Salahuddin usai membuka kegiatan yang bertempat di halaman klinik Medilab Jalan Diponegoro Kota Pekalongan Senin 21 Oktober atau hari ini menyampaikan kegiatan ini diisi dengan membersihkan eceng gondok di aliran Sungai Loji. Dia juga menyampaikan 58 warga tersebut diberikan bantuan transport masing-masing sebesar Rp50.000 per hari dan pengerjaan dari pembersihan ini akan dilakukan selama 15 hari ke depan. Dan menurutnya kegiatan ini dilangsungkan untuk memupuk kebersamaan serta memberdayakan masyarakat sekaligus mengurangi pengangguran. Di Kaliloji, terutama sebelah Blok Gambaran ke utara, ini yang berada di pinggir jalan, itu yang kita juga ada jaring ke sana, sehingga nanti kita harapkan segmen ini yang sangat berpengaruh pada penampakan lojak kota akan kita bisa bersihkan dan kita lanjutkan ke tempat-tempat yang lain. Minimal kita memberikan kesempatan mereka untuk ada kegiatan yang ada nuansa gotong royongnya. Salahuddin juga menambahkan peralatan yang digunakan untuk membersihkan eceng gondok ini disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan seperti jangkar, sabit, dan juga perahu. Harapannya, melalui padat karya, masyarakat akan lebih peduli terhadap kebersihan sungai dan lingkungan sekitar. Ragam kabar berita malam. Masih Anda simak RKB Malam dari FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif bersama saya Ribut Ahwani di edisi Senin 21 Oktober 2024. Dan kita menuju ke informasi berikutnya kawan. Sebanyak 58 peserta padat karya normalisasi Sungai Loji yang melibatkan masyarakat Kauman dan Bendan Kergon selain mendapatkan bantuan operasional sejumlah Rp50.000 per hari dalam 15 hari juga diberikan pelindungan oleh program BPJS Ketenagakerjaan meliputi jaminan kecelakaan atau JKK dan jaminan kematian atau JKM. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pekalongan Dedi Darmawan usai mengikuti apel pembukaan kegiatan tersebut mengungkapkan perlindungan tersebut bertujuan agar peserta merasa lebih aman saat bekerja di lapangan. Dan program Jam Sostek tersebut mencakup pekerja yang dimasukkan dalam kategori bukan penerima upah atau BPU karena pekerjaan mereka bersifat musiman dan tidak memiliki upah tetap. Jaminan diberikan hanya selama kegiatan padat karya berlangsung, namun peserta dapat melanjutkan kepesertaan secara mandiri jika diinginkan setelah program selesai. Untuk penyerahan jaminan sosialnya sendiri ada 58 orang yang diikut sertakan dalam program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Kalau yang ini kita masukkan ke dalam sektor bukan penerima upah karena pekerjaannya juga tidak memiliki waktu tertentu dan penerimaan upahnya juga tidak pasti di dalamnya. Ini bukan pengusulan terbaru, ini merupakan bagian dari program pemerintah Kota Pekalongan untuk sektor padat karya di luar dari pekerja rentan yang ada. Meski bersifat musiman, Dedi berharap bisa memberikan rasa aman bagi para pekerja selama menjalani kegiatan tersebut. Baik, kita menuju ke informasi berikutnya. Kawan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja atau Dinperinaker Kota Pekalongan terus berupaya meningkatkan keterampilan peserta pelatihan melalui berbagai program pemagangan dan kerjasama dengan perusahaan lokal. Setelah pelatihan selesai, Dinperinaker memantau perkembangan peserta dengan membentuk grup WhatsApp untuk berbagi informasi dan diskusi antara peserta dan Balai Latihan Kerja. Kepala Bidang Penempatan Kerja, Pelatihan dan Produktivitas Dinperinaker Indria Susanti menjelaskan, pihaknya menjalin kerjasama dengan berbagai perusahaan untuk program pemagangan atau on-job training dan peserta yang terpilih berdasarkan seleksi akan menjalani magang selama 3 bulan. Nah, selama masa magang, peserta akan menerima uang saku dan jika performa peserta dinilai baik, mereka berpeluang direkrut oleh perusahaan tersebut. Indria juga menambahkan setiap tahun Dinperinaker juga mengadakan forum komunikasi jejaring pemagangan industri daerah dan forum ini menjadi wadah untuk menggali informasi mengenai kebutuhan perusahaan yang kemudian menjadi dasar penyusunan program pelatihan tahun. Ragam kabar berita malam.
Ya, kembali lagi di RKB Malam dengan dua informasi yang tersisa dan masih Anda simak dari FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Ya kawan, guna melindungi konsumen dan meningkatkan nilai jual, Dinas Kesehatan Kota Pekalongan mendorong para pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan kesehatan dengan mengantongi sertifikat layak higien sanitasi. Nah, sanitarian muda Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, Maisyara, mengungkapkan sebelum mengurus LHS, mereka diharuskan untuk memiliki sertifikat penyuluhan keamanan pangan yang bisa didapatkan setelah mengikuti kegiatan pelatihan higien sanitasi pangan di puskesmas masing-masing. Yang menyebutkan beberapa kriteria penilaian dalam proses kepemilikan SLHS ini meliputi kebersihan tempat usaha dan proses pengolahan pangan, mulai dari pemilihan bahan, penyimpanan, pengolahan, dan alat masak yang digunakan hingga pada cara penyajiannya. Yang namanya dengan SLHS, Sertifikat Layak Higien Sanitasi. Nah, di mana untuk bisa memiliki SLHS ini pelaku usaha ada beberapa kewajiban yang harus dipenuhi. Yang pertama, untuk penjamah pangannya harus sudah tersertifikasi terlebih dahulu. Nah, artinya berarti mereka harus mengikuti kegiatan pelatihan atau penyuluhan higien sanitasi pangan. Yang nantinya setelah mengikuti pelatihan, mereka akan mendapatkan sertifikat yang disebut dengan SPKP, Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan. Nah, persyaratan lanjutannya adalah harus ada pemenuhan persyaratan kesehatan dari sisi tempatnya. Nah, maka dari itu setelah pelaku usaha memenuhi persyaratan-persyaratan tadi, ya kita dari Dinas Kesehatan dan Puskesmas yang membina wilayah ya, itu akan mengadakan visitasi atau kunjungan untuk melihat langsung. Jadi tempat pengelolaan pangan tersebut apakah sudah memenuhi syarat secara kesehatan dari sisi tempatnya, kemudian juga dari sisi proses pengelolaan pangannya, dari mulai pemilihan bahannya seperti apa itu nanti kita akan lihat, kemudian pengelolaan bahannya. Maesara menambahkan bagi para pelaku usaha yang ingin mengajukan pendaftaran SLHS bisa mengisi formulir permohonan ke kantor Dinas Kesehatan atau Puskesmas terdekat. Harapannya semua pelaku usaha kuliner di Kota Pekalongan segera mengantongi SLHS agar meningkatkan kepercayaan pembeli dan melindungi kiprah usaha yang tengah dijalani. Dan satu informasi terakhir kawan, Dinas Perhubungan Kota Pekalongan mencatat hingga Jumat tanggal 18 Oktober 2024. Pendapatan asli daerah dari sektor parkir di wilayah Kota Pekalongan mencapai 1.051.595.000 rupiah atau 71,11% dari target tahunan sebesar 1,5 miliar rupiah. Analis kebijakan muda dan pada Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, Hari Putra Setiawan mengatakan pendapatan tersebut naik jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Tercatat pada Januari sampai Oktober 2023 PAD parkir hanya sebanyak 1.009.963.000 rupiah atau tercapai 67% dari target tahunan, dan berdasarkan hal tersebut pihaknya optimis PAD parkir hingga akhir Oktober 2024 akan mencapai 75% atau setara dengan 1.125.000.000 rupiah. Jadi terakhir kemarin kita inputting hari Jumat Mbak Ella ya, kita itu sudah masuk di 70,11%, berarti 1.051.595.000 rupiah. Januari sampai dengan Oktober ini kita ada peningkatan, kita naik terus dari awal bulan itu sampai dengan Oktober ini. Untuk di bulan Oktober sampai dengan akhir ya, itu pendapatan 67% atau 1.009.963.000 rupiah. Dan untuk Oktober ini kita targetkan, insya Allah mudah-mudahan diberikan kelancaran itu 75% dari target. Itu kurang lebih PAD masuk 1.125.000.000 rupiah. Sementara itu untuk memenuhi target retribusi tahunan, pihaknya telah melakukan berbagai upaya seperti menggali potensi titik parkir baru, pengaktifan titik parkir yang mangkrak, hingga melakukan penagihan berkala dan memberikan pembinaan kepada juru parkir. Ya kawan, itulah informasi terakhir dalam edisi RKB Malam untuk episode kali ini 21 Oktober 2024. Dan pastikan Anda selalu mendapatkan informasi terbaru dari FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Baru saja Anda ikuti ragam kabar berita visi misi pasangan calon peserta pemilihan wali kota dan wakil wali kota Pekalongan tahun 2024.
pasangan nomor urut 1, Haji Muhtarom dan Haji Makmur Sofyan Mustafa, SPD MPD, dari gabungan partai pengusul PKB dan PAN. Visi melayani umat, membangun kota Pekalongan yang lebih baik dan makmur. Misi 1. Melakukan reformasi birokrasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik yang humanis, integratif, dan solutif. 2. Membangun infrastruktur perkotaan, objek vital, lingkungan, serta pemukiman yang nyaman sebagai kota yang berbudaya dan religius. 3. Membangun kota kreatif dan mendorong industri serta kemandirian potensi lokal, batik dan wisata religius yang berdaya saing. 4. Optimalisasi akses pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat dalam mewujudkan kehidupan yang nasionalis, religius, dan melestarikan budaya kearifan lokal. 5. Membangun SDM unggul berkarakter Pancasila dan penguatan saintek, prestasi olahraga, toleransi beragama, kesetaraan gender, dan penyandang disabilitas. Pasangan nomor urut 2, Haji Ahmad Afzan Arslan Junaid SEMM dan Haja Balkis Diab SE SAG MM, dengan partai pengusul PDI Perjuangan, Golkar, P3, Gerindra, Nasdem, Hanura, Demokrat, dan PSI. Visi mewujudkan kota Pekalongan lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan berlandaskan akhlakul karimah. Misi 1. Menjunjung tinggi hukum dan hak-hak rakyat dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, kolaboratif, dan sinergis sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di semua jenjang secara merata. 3. Meningkatkan kualitas kesehatan dan mewujudkan jaminan pelayanan kesehatan masyarakat. 4. Membangun infrastruktur yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. 5. Meningkatkan layanan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 6. Membangun kemandirian ekonomi daerah berbasis sumber daya lokal. 7. Mengembangkan dan melestarikan budaya lokal. 8. Meningkatkan keamanan dan kondusivitas wilayah. 9. Mewujudkan pengelolaan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan. Ingat, Rabu 27 November 2024 datang ke TPS. Mari sukseskan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Pekalongan, serta pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah 2024.